Saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya. Allah yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya, karena Al-Mahdi itu pemimpinnya wali, supaya kenal la ya'riful wali illal wali. Tidaklah kenal wali kecuali wali. Antum harus jadi wali dulu baru kenal dia. Harus mengerti ilmu kewalian, gak mesti jadi ustadz, harus jadi wali. Wali itu kenal Allah, tasdik kepada ajaran Rasulullah, percaya pada sir kewalian. Zaman ini ada Rasul gak? Kan gak ada, adanya wali. Percaya gak ada waliullah di tengah-tengah kita? Gak dikenal orang, dia makan kayak kita, dia nyamar pak. Bapak kalau ngaji sama kita, tolong tambah baik ke orang tua. Bapak kalau ngaji kepada Ustadz Alnof, kepada saya, kepada Uzair, kepada teman-teman ustadz-ustadz yang ahlu sunnah aswaja, tolong tambah sayang kepada saudara, tambah hormat kepada tetangga, seperti Nabi dulu menghormati tetangga. Hormatkan Nabi tetangga, hatta itu non muslim dihormati. Ini baru tetangga Facebook udah gak hormat kan? Tetangga faham, tetangga manhaj, udah banyak. Ini ciri-ciri mereka bukanlah pembawa sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mereka pahami cuma celana cingkrang, maaf loh Ustaz ya, bukan antum, jenggot panjang. Jika nasab biologis mesti dijaga dengan silsilah sanad, apalagi nasab keilmuan, nasab beragama, wajib dijaga. Jadi sanad itu bukan sunnah, wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua, bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, berkhusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah cerita ustaz-ustaz tentang Imam Mahdi yang sudah meninggal sekarang, atau ada anak yang lebih buruk yang Yang menambah? Dajjal. Kalau melihat bala bencana yang sudah terjadi di alam semesta, saya pun yakin Imam Mahdi itu sudah ada. Cuma di mana dia? Rahasia yang punyanya. Allah yang punya dia, maka Allah merahasiakan dia. Tapi kita harus tahu ilmunya, karena Al-Mahdi itu pemimpinnya wali, supaya kenal la ya'riful wali illal wali. Tidaklah kenal wali kecuali wali. Antum harus jadi wali dulu baru kenal dia. Harus mengerti ilmu kewalian, gak mesti jadi ustadz, harus jadi wali. Wali itu kenal Allah, tasdik kepada ajaran Rasulullah, percaya pada sir kewalian. Zaman ini ada Rasul nggak? Kan nggak ada, adanya wali. Percaya nggak ada waliullah di tengah-tengah kita? Nggak dikenal orang, dia makan kayak kita, dia nyamar pak. Jika wali-wali biasa bisa nyamar, apalagi wali luar biasa, paling bisa nyamar. Dan itu samarannya berlapis-lapis, sampai kemudian orang-orang yang tadi mengira dia wali pun mundur. Kayaknya bukan wali deh, mundur, cari yang lain, ganti lagi muridnya.
Begitulah terus proses. Nanti bersama beliau ada 313 ini penciriannya. Ada 313 wali-wali kutub. Wali kutub ini kenal Allah. Karena dia kenal Allah, Allah kasih tahu Al-Mahdi begini cirinya bro. Karena wali kenal. Kalau walinya baru wali umum gak bisa tahu. Maka kita sekarang sedang meningkatkan spiritualitas kita supaya kenal tentang bab kewalian, supaya suatu saat Allah angkat kita jadi wali Allah. Pas beliau muncul kita tahu ini wali Allah atau bukan wali Allah, ya. Jadi beliau sudah ada. Bagaimana dengan anak kecil yang ada itu di Al-Quds? Anak itu sudah ada. Jadi yang antum dapatkan cerita di luar itu datanya sahih, cuma gorengannya tidak sahih. Atau gorengannya. Jadi data ini digoreng oleh ustadz-ustadz yang berbicara akhir zaman. Gorengannya macam-macam, analisanya nggak sesuai dengan qalbiyah, ruhiyah. Tapi pakai ini dia. Sudah ada anak itu sekarang yang nanti akan disembelih, dibelah badannya oleh Dajjal. Apa kata Dajjal? Kalau aku sanggup menghidupkanmu setelah mati, kamu percaya nggak kepada aku? Siap. Dibelah pak, digergaji, zet, belah dua, mati nggak? Ditiupkan lagi, hidup. Mirip-mirip sama Nabi Isa nggak? Ya. Ketika menyatu kembali, itu anak nanti umurnya sudah lumayan dewasa. Apa kata dia? Aku percaya bahwa engkaulah Dajjal yang diceritakan Nabi. Kaget itu Dajjal, kabur Dajjalnya pak. Jadi Dajjal mulai ketakutan di situ. Berarti Dajjal sudah mencium. Jadi Dajjal itu yang dia takuti cuma satu, Nabi Isa. Ini nanti kalau dikejar-kejar Dajjal, antum panggil aja, ya Nabi Allah Isa, isfa' lana. Enggak, itu canda aja pak ya. Lagi. Jika dalam diri manusia ada 4 unsur, roh, kalbu, nafsu dan jasad. Lalu manakah kalbu dan nafsu ketika roh kembali kepada Allah? Ya. Kita itu zahir batin dua aja. Zahir ini tubuh. Tubuh ini di dalamnya ada nafs, jiwa. Lalu ada akal. Ujungnya adalah fikrah, pemikiran. Itu zahir kita. Ini zahir kita pak. Ketika orang mati, yang mati itu nafs. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang mati itu nafs, bukan ruh. Ruh tidak pernah mati, karena ruh itu energi, energi ilahiyah, dan energi itu sifatnya abadi. Lalu kemana dia? Tubuh ke bumi, kembali ke tanah. Kolbu itu sisi yang batin. Kolbu ini dia mengikut ke ruh. Kolbu mengikut ke ruh. Jadi kemana ruh? Ruh kembali ke Allah. Tapi jangan sok-sok ketemu Allah dulu. Orang mati belum langsung ketemu Allah pak. Ditanya dulu sama malaikat. Prosedurnya panjang. Antum mau ketemu presiden gampang atau mudah? Mau ketemu gak usah deh, gubernur susah. Harus pakai pintu belakang, lewat UZR dulu ya. Mau ketemu wali kota, bupati, mau Pak Lurah aja sekarang harus ada sekretaris lurah dulu. Masa mau ketemu raja alam semesta, mati langsung ketemu? Enggak. Ada proses-proses. Hanya kekasih-kekasihnya yang ruhnya langsung dipulangkan ke hadirat Allah. Kalau orang-orang biasa ikutin dulu prosedur imigrasi barzakh. Ditanya terus. Itu pertanyaan sekali pak, tapi rasanya 1000 tahun bagi orang yang tidak taat. Pertanyaannya sekali, rasanya sebentar bagi orang yang Allah izinkan menjawabnya. Itu gak bisa dihafal. Amalkan aja dari hari ini. Ya. Maka pagi-pagi, sore mau tidur, bangun tidur, baca syahadat, baca raditu billahi Rabbah wa bil Islami dinan. Ya lanjut. Apakah amalan membuka hijab mata batin juga akan membuka hijab ruh? Untuk apa buka mata batin? Mau baca isi hati orang?
Kita itu nggak penting buka-buka batin untuk baca-baca orang. Mata batin itu gunanya supaya mata ini bisa memandang kepada ayat-ayat Allah. Mata kita nggak akan bisa memandang Allah, Pak, kecuali Allah habiskan mata kita, diganti dengan pandangannya. Baru saat itulah si hamba bisa melihat Allah. Karena tidak ada yang sanggup melihat Allah. Masih ingat kisah Nabi Musa? Baru cahaya terpercik, Nabi Musa pingsan. Antum orang-orang kayak gini mau ngelihat Allah? Belagu amat ya. Siapa ente? Mata batin, yang dimaksud mata batin yang mana? Mata batin itu ada mata kolbu, ada fuad, ada sir, ada ruh. Itu mata yang mana? Kolbu dibuka dengan zikrullah, fuad dengan bertadabbur, lub dengan pengetahuan inti, sir dengan ma'rifatullah. Atau kita ulang, kolbu dengan nama Allah, fuad dengan fi'lullah, lub dengan sifatullah. Pusing kan? Sir dengan ma'rifatullah. Kira-kira begitu kalau dirumus-rumuskan. Itu pembukanya. Ya. Cukup Ustaz. Ada lagi? Ada. Bagaimana caranya kalau kita yang sudah memiliki paham salafi tak bisa keluar dari paham itu bahkan sampai melanggar orang tua? Iya, salam. Saya yakin kalau salafinya benar, dia nggak akan durhaka ke orang tua. Apakah ada ajaran di Quran yang membolehkan membentak orang tua, menyalah-nyalahkan orang tua? Ada nggak? Antum buka Quran, kan katanya maqalallahu wa rasuluhu, kata Allah dan kata Rasulnya. Dalam surat Luqman dikatakan, jika orang tuamu mengajak kepada selain Allah, ya, fala tuti'huma, jangan ikuti keduanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaullah dengan mereka, sikaplah mereka, beradablah dengan mereka dengan adab yang terbaik. Ini baru beda faham. Di Quran itu beda agama, Pak. Orang tuanya ngajak syirik, itu gak boleh dibentak orang tuanya. Kenapa? Orang tua kita sudah mewakili tugas Allah untuk membesarkan kita, diwakilkan ke orang tua. Walaupun fikrahnya, kalbunya musyrik, tapi tetap jasanya gak bisa hilang. Maka ciri-ciri ajaran sesat adalah ajaran yang membuat dia durhaka kepada orang tuanya, bertengkar dengan saudaranya, benci dengan pengurus masjidnya, tidak sapa-sapaan dengan kawan lamanya. Berarti bertentangan dengan surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Berarti dia sudah tidak menganggap yang lain itu saudara. Apalagi imamnya tahlil kayak tadi itu kan, la ilaha illallah. Itu benci sekali dia tuh ya. Antum tuh dibenci udah ditandain tuh Ustaz. Takut gak Ustaz? Gak usah takut Ustaz. Tuang kue ini ditandain kan Ustaz khurafat. Apalagi ini yang di samping saya ini. Ini bahaya ini ya. Karena dia baca kitab-kitabnya yang menghancurkan argumentasi mereka. Bapak kalau ngaji sama kita, tolong tambah baik ke orang tua. Bapak kalau ngaji kepada Ustadz Alnof, kepada saya, kepada Uzair, kepada teman-teman Ustadz-Ustadz yang ahlu sunnah aswaja, tolong tambah sayang kepada saudara, tambah hormat kepada tetangga, seperti Nabi dulu menghormati tetangga. Hormatkan Nabi tetangga, hatta itu non muslim dihormati. Ini baru tetangga Facebook udah gak hormat kan? Tetangga faham, tetangga manhaj. Udah banyak. Ini ciri-ciri mereka bukanlah pembawa sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang mereka pahami cuma celana jingkrang. Maaf loh Ustaz ya, bukan antum, jenggot panjang. Ini jenggot antum coba dilihatin dong. Ajib. Kalah, aneh iri sama jenggot antum. Ini gak bisa panjang-panjang kan? Gak muncul-muncul. Gak tahu ntar kalau daulah berdiri ya, ntar dikasih obat apa gitu ya, tumbuh dia kan. Tapi nggak cocok kali wajahnya ya.
Ciri-ciri orang ahlus sunnah, dia tambah baik kepada hamba-hamba Allah. Udah itu aja. Ya. Akhiran. Kenapa penting tidak bersama dalam belajar? Karena sebagai ustaz, justru ustaz meremehkan salat. Orang yang meremehkan sesuatu karena dia tidak kenal nilai sesuatu itu. Orang yang membenci kita karena dia tidak kenal kita. Tapi orang-orang yang berharga, orang-orang yang tahu nilai dirinya, dia merasa terhina nggak ketika dihina orang? Maka orang yang mengerti ilmu sanad jangan merasa diremehkan ketika ada orang meremehkan dia. Percaya diri. Al-isnad minad din, kan gitu kita sudah sering baca. Udah hafal belum? Gak hafal-hafal ya? Itu Buya Alnof udah berbuih mulutnya baca itu tuh. Bersanad, berguru bagian dari agama. Maka kemarin waktu di Kampar ada ustadz juga nanya di MUI, apa sih penting sanad? Jawabannya cuma satu, karena dia ustadz, jawabannya cukup satu kalimat, al-isnad dhamanun. Sanad itu garansi kebenaran. Bapak ini ngaku keturunan Raja Pagaruyung, Raja Bengkalis, Raja Malaka, Raja Johor, Raja apa lagi? Raja Siak. Ada lagi? Kerajaan-rajaan. Untuk membuktikannya pakai apa? Pakai ngaku-ngaku. Lihat nih hidung saya nih, ini hidung saya nih, mirip kan? Begitu nggak? Enggak begitu cara mengakunya. Tunjukkan bukti akte lahir, lalu nasab, sanad silsilahnya. Itu baru nasab zahir. Garansinya adalah silsilah atau sanad. Jika nasab biologis mesti dijaga dengan silsilah sanad, apalagi nasab keilmuan, nasab beragama, wajib dijaga. Jadi sanad itu bukan sunnah, wajib hukumnya. Ini beliau ini jadi ustadz karena dia angkat sama gurunya, kan diajazahin, diijazahkan oleh gurunya, baru boleh ngajar ilmu-ilmu yang berat. Jadi apa guna sanad? Garansi kebenaran. Kita seperti yang saya buka di awal tadi, boleh merasa benar tapi tidak boleh merasa paling benar. Kalau ini nggak benar, ngapain kita perjuangkan? Enggak. Jadi tolong bergurulah kepada ahli sanad, Allah akan jaga kita. Bagaimana ada ustadz yang meremehkan sanad? Utrukuhum fala tubali bihim. Tahu artinya nggak? Udah tinggal aja mereka, nggak usah dihiraukan lagi. Orang begitu di akhir zaman masih ada, ya. Nanti ciri-ciri mereka apa? Mereka nggak percaya sama Habib, nggak percaya ada zuriat Nabi. Apa arti zuriat? Turunan. Kalau ada orang hari ini nggak percaya keturunan Rasulullah, berarti kalau muncul Imam Mahdi, dia percaya nggak Imam Mahdi entah? Dia gerakan akhir zaman, tapi nggak percaya Habib, ke laut. Kenapa? Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti salah satu pencirian gerakan Ahswaja Ahlussunnah akhir zaman yang pas, dia bisa menghormati zuriat Rasulullah. Ustaz Habib ini Syiah, Habib ini liberal, itu urusan si Habib. Kita kan menghormati nasabnya. Pemahaman dia belum tentu kita ikuti, gerakan politiknya belum tentu kita ikuti. Saya cinta sama Habib Fulan, walaupun Habib Fulan dan Fulan ini bertengkar, Pak. Satu Habib pro pemerintah, satu Habib anti pemerintah, tapi mereka cinta NKRI. Saya cinta kepada dua Habib ini, nggak ada urusan dengan gerakan politiknya, ya. Kita beda dengan seseorang, apakah memusuh dia? Enggak, ya. Maka Bapak sahabat dimulakan Allah, mari jaga sanad, karena sanad itu nanti garansi pemikiran dan rohani kita di akhir zaman. Semoga uraian pendek mengenai akhir zaman ini bisa menyadarkan kita, menyadarkan saya bahwa ini adalah awal dan ke depan akan lebih berat. Maka utamakanlah ilmu qalbu, ilmu rohani, Allah akan ringankan beban-beban kita.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.